Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Hairunisa Fisilmi dari kelas 12 MIPA 1, nomor presensi 4. Kali ini, saya akan memaparkan materi sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Masa transisi Orde Baru. Yang pertama terjadi aksi Tritura. Aksi Tritura merupakan sebuah pemberontakan yang melibatkan kami, KAPI, serta organisasi lainnya, baik dari kalangan pelajar, buruh, dan guru, dengan tujuan untuk menyuarakan 3 tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut berisi pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI, dan penurunan harga. Yang kedua, Surat Perintah 11 Maret. Adanya demonstrasi yang dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa pada tanggal 11 Maret 1966 membuat pemerintah mengadakan sidang kabinet demi mengatasi krisis yang terjadi sehingga keluarlah Super Semar. Yang ketiga, dualisme kepemimpinan. Penandatanganan Super Semar oleh Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan membuat Soeharto memiliki kekuasaan sebagai pelaksana pemerintah. Dualisme kepemimpinan ini mengakibatkan pertentangan politik serta memecah belah masyarakat menjadi kubu Soekarno dan kubu Soeharto. Subbab B. Stabilitas politik dan rehabilitasi ekonomi. Pada sidang istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat pemerintah. Kemudian pada 27 Maret 1968 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Setelah mendapat kekuasaan penuh, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan politik dan keamanan dengan tujuan agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga membentuk lembaga-lembaga stabilisasi. Kemudian, dipulihkan kembali politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia juga memulihkan hubungan baik dengan Malaysia dan Singapura. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali aktif di PBB. 1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, dibentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi sebagai berikut. Untuk menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966 yaitu melaksanakan pemilu, pemerintah Orde Baru melakukan pelemahan atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Berikut merupakan hasil penyederhanaan partai yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, pemerintah Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan tersebut berisi sebagai berikut. 1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Stabilitas penyeragaman. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten,
dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu sebagai berikut. Pada 21 Maret 1978, akhirnya rancangan P4 disahkan menjadi ketetapan MPR. Setelah P4 menjadi ketetapan MPR dan dilaksanakan, selanjutnya Orsospol yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi yang disebut dengan sebutan asas tunggal. Demokrasi Pancasila yang mengakui hak hidup Bhinneka Tunggal Ika dipergunakan untuk mematikan kebinekaan, termasuk mencekal pengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru. 3. Penerapan Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI diartikan bahwa ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia di bidang politik dan fungsinya di bidang politik. Dalam pelaksanaannya, peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto. Intervensi yang mengatasnamakan Dwifungsi ABRI salah satunya adalah dengan ditempatkannya militer di DPR, MPR, serta DPD di tingkat provinsi dan kabupaten. Para anggota ABRI juga menempati posisi formal dan informal dalam pengendalian Golkar, serta mengawasi penduduk melalui gerakan teritorial di seluruh daerah. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. 4. Stabilitas ekonomi masa Orde Baru. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada ketetapan MPRS yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk politik. Prioritas pertama yang dilakukan pemerintah adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi, antara lain dengan menyusun APBN. Untuk menanggulangi masalah hutang piutang dengan luar negeri, pemerintah berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasi ke beberapa negara. Pemerintah juga membentuk BPPM yang kemudian diganti menjadi TTPM, kemudian digantikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM hingga saat ini. 5. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Pengertian pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. 1. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui Pelita. 2. Garis-garis besar haluan negara atau GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional. 3. Pembangunan jangka panjang tahap 1. 4. Pembangunan jangka panjang tahap 2. 5. Pembangunan Orde Baru senantiasa berpedoman pada 3 konsep pembangunan nasional yang terkenal dengan sebutan trilogi pembangunan. 6. Sejak pembangunan 5 tahun tahap 3, maka pemerintah Orde Baru menetapkan 8 jalur pemerataan, yaitu sebagai berikut. Yang ketujuh, adapun sektor pertanian, pendidikan, keluarga berencana atau KB, kesehatan masyarakat, dan posyandu. Subbab C. Integrasi Timor-Timur. Terjadinya integrasi Timor-Timur disebabkan karena adanya Perang Dingin di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh 2 blok, yaitu blok Barat dan blok Timur. Selain itu juga karena berdirinya pemerintahan Republik Demokratik Vietnam.
Ada 3 partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan dari Portugal. Yang pertama, UDT Persatuan Demokratik Rakyat Timor. Yang kedua, Retilin Front Revolusioner Kemerdekaan Timor Timur. Dan yang ketiga, APODETI Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timur. Subbab D. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Berikut merupakan dampak positif dan negatif dari kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.